tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2024 ini akan berjalan dengan sangat baik. Kalau dengan range waktu yang ada ini kalau diserahkan ke kabupaten lain, tidak mungkin. Ini minta maaf. Ya. Dan bagi Alor saya tidak ragu. Walaupun itu sepekan, itu saya salut dan memang luar biasa. Yang bisa siap melaksanakan dalam waktu yang sangat mendadak ini adalah Alor punya kompetensi itu, insya Allah. Berarti itu ya, sobat madrasah sekalian. Setelah kembali ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim yang ada di tingkat provinsi untuk mempersiapkan lebih baik, dan selalu akan berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten, panitia kabupaten. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, sobat madrasah sekalian, dalam agenda bincang santai kita, dalam agenda ketemu tokoh kita kali ini, kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Dua narasumber yang kalau mau dikatakan mereka nih sangat jauh di luar dari Alor, tapi meskipun di luar jauh dari Alor, mereka masih peduli terhadap Alor, kemajuan Alor. Kemudian mereka juga datang di Alor untuk bagaimana memantau jalannya kegiatan musabaqah tilawatil Quran seperti itu. Nah, tanpa basa-basi, sebelum saya menyapa dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa ini, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Mukmin Boleh. Seperti biasa, mungkin teman-teman jangan pernah bosan bahwa saya Mukmin Boleh, saya yang bertindak sebagai host kali ini. Dan kali ini kita akan bincang santai perihal ya masih seputar musabaqah tilawatil Quran, khususnya pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Alor yang sedang digelar saat ini, dan juga nanti kita akan bicara soal musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi yang nanti Alor juga sebagai tuan rumah seperti itu. Nah, langsung saja, kebetulan di studio Ababil kita yang tercinta ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa itu. Saya akan menyapa kedua narasumber kita, dan yang pertama di sini sudah hadir bersama kita Pak Sanu Bajuri SAG MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Man Alor Podcast Bapak. Ya. Alhamdulillah. Luar jadi biasa. Jadi Pak Sanu Bajuri ini, sobat madrasah sekalian dimanapun kalian berada, adalah Ketua Tim Penerangan Agama Islam Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam perhelatan MTQ itu beliau juga adalah Ketua Dewan Hakim untuk MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu ya Bapak? Siap, ya. insyaallah. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada, ini juga tidak kalah hebat. Beliau ini adalah Dr. Randus Muhammad Arif Panara MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau hadir di Man Alor Podcast seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, jadi Pak Muhammad Arif Panara ini, sobat madrasah sekalian, beliau adalah anggota pengurus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, bidang Litbang seperti itu. Kemudian di samping sebagai anggota LPTQ bidang Litbang, beliau juga adalah pengawas MTQ tingkat provinsi NTT seperti itu. Dan yang paling keren, di samping beliau juga mengurus seputar soal musabaqah tilawatil Quran, beliau juga ini adalah ternyata seorang akademisi, seorang mantan dosen Universitas Nusa Cendana Kupang seperti itu. Beliau ini adalah dosen FISIP dan dia pernah tugas pada 2021 kemarin ya Bapak. Ya, Oke. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi ya sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada, kita langsung masuk ke agenda temu tokoh, agenda kita untuk
bincang seputar pelaksanaan MTQ dengan dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, dan sangat-sangat berjiwa besar terhadap kemajuan umat ini. Mungkin saya akan langsung masuk ke Pak Sanu Bajuri dulu, seperti itu Pak. Ini kita akan bicara soal seputar MTQ Alor ya Pak. Ini kan kita tahu bahwa MTQ tingkat Kabupaten Alor yang ke-30 itu sudah dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Alor Jetsoni Libing pada tanggal 5 Juni semalam. Nah, kira-kira selaku perwakilan dari LPTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, saya ingin minta respon atau tanggapan dari Pak Sanu Bajuri terhadap pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Alor ini, Pak. Terima kasih host kita Pak Mukmin, luar biasa kan itu ya, punya semangatnya dan juga insya Allah menjadi bagian yang akan membuat happy warga madrasah di NTT setiap kalinya bisa menyambung melalui podcast ini untuk bisa menyuarakan berbagai misi yang ada di madrasah kepada warga yang ada di Kabupaten Alor insya Allah. Okay. Baik, jadi fokus yang tadi ditanyakan terkait dengan kesan ya, yang bisa kami tangkap dari pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, yang sesungguhnya adalah MTQ bukan sesuatu yang baru bagi Alor itu. Ya. Sehingga sejarah yang kita cermati, MTQ itu di Alor dari tahun 1972. 1972. Ya, jadi saya masih tingkat kanak-kanak dulu. Jadi saya bisa ikuti perkembangan itu, dan kalau kita lihat sekarang dengan dulu di tahun 72 itu masyarakat itu begitu sangat antusias karena menjadi sebuah semangat karena keagamaan yang memang masyarakat miliki khususnya di Kabupaten Alor, sehingga keterlibatan dari berbagai unsur baik itu yang muslim maupun yang non muslim. Tadi malam kita bisa melihat bagaimana harmonisasi yang dibangun, kebersamaan menjadi sebuah yang kita harapkan akan tercipta itu menjadi sebuah contoh model kan, itu ternyata itu masih terawat sampai dengan sekarang. Oh, masih terawat. Terawat. Itu yang Abah lihat berarti. Ya, saya lihat karena dari tampilan masyarakat kita baik muslim maupun non muslim ternyata berpadu di dalam event MTQ walaupun mereka tidak seagama. Ya. Nah, itu yang kesan yang sangat luar biasa. Dan itu memang dari dulu kala sudah ada kan itu. Dan alhamdulillah semoga ini terus bisa terpelihara sampai cucu cece kita, sampai Allah akan mengakhiri bumi ini. Itu harapan kita. Amin. Itu harapan kita. Berarti itu ya respon apa? Itu ternyata kesan yang saya baca dari apa yang tadi malam pelaksanaan MTQ tadi malam dengan sambutan Pak Bupati yang begitu sangat terkesan kan itu, terkesan. Nah, jadi itulah yang menjadi kita harapkan para pemimpin-pemimpin yang datang juga nanti harus seperti itu. Akan melakukan regenerasi dengan konsep-konsep yang begitu sangat moderat sehingga itu bisa terbawa sampai di masa-masa mendatang insyaallah. Jadi intinya adalah Abah juga mendukung soal bagaimana kita terus menjaga kebersamaan di tengah kultur masyarakat kita yang sangat beragam seperti itu, sehingga harmonisasi atau keselarasan hidup itu terus tercipta. Insyaallah. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya tapi sebelumnya saya panggil Pak, Bapak, Ustadz atau apa nih? Atau saya panggil Abah atau biar kita lebih akrab lagi atau bagaimana? Ya, bisa Ustadz, bisa sahabat, bisa sobat. Oh, itu ada masalah. Karena namanya bahasa media itu sangat familiar, itu adalah yang bisa mudah. Yang mudah komunikasi yang untuk membangun keakraban. Oh ya, siap. Saya panggil Abah saja lah biar kita lebih akrab. Siap. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin saya ke Abah Dr. Andus Muhammad Arif Panara. Nah, Abah ini saya panggil apa? Abah Arif atau Abah Muhammad atau Abah apa? Abah Arif. Oh, Abah Arif. Nah, Abah Arif. Jadi tadi kan Abah Sanu Bajuri sudah menjelaskan soal bagaimana respon Abah Sanu Bajuri terhadap pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Alor. Mungkin saya juga sedikit minta pandangan Abah Arif soal itu. Ya, baik. Jadi
Saya betul memang kita punya terkesan sangat luar biasa pelaksanaan MTQ Kabupaten Alor yang ke-30 tahun 2024 ini. Sikap toleransi yang begitu sangat tinggi dan sangat luar biasa yang diberikan. Ini satu model, sebenarnya satu model toleransi yang perlu kita bangun di Nusa Tenggara Timur ini. Insya Allah. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat tanpa membedakan, keterlibatan itu mulai dari saat awal saya mendapatkan kita mendapatkan penjelasan dari panitia bahwa yang kafilah yang berdatangan dari tiap kecamatan itu dipimpin langsung oleh para pendeta dan para ketua-ketua kelas. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Satu model toleransi yang perlu kita pertahankan dan terus sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Abah Sanu tadi. Ya. Itu perlu. Yang kedua, bahwa pelaksanaan MTQ Kabupaten Alor yang dilaksanakan tahun ini betul-betul dikelola dalam satu sistem manajemen yang sangat luar biasa. Ya. Pengelolaan dan keterlibatan semua unsur di dalam itu, baik di tingkat pemerintahan, di OPD itu sendiri maupun organisasi-organisasi sosial yang ada di Alor dan masyarakat itu begitu sangat luar biasa, dikelola dalam satu manajemen yang sangat-sangat baik. Sehingga kita lihat tadi malam hasilnya sangat luar biasa. Itu kalau saya mau lihat itu pada tingkat saya bisa membayangkan bagaimana tingkat provinsi nanti. Oh, berarti tingkat kabupatennya saja sudah begitu. Ya. Apalagi tingkat provinsi. Oh, ya. Dan itu memang hal yang bagi kita adalah sesuatu yang tidak mustahil kalau di Kabupaten Alor seperti yang disampaikan oleh Pak Abah Sanu tadi. Gudang Korea itu ada di sini. Oh, berarti gudang Korea terbaik NTT. Terbaik NTT. Itu ada di Alor. Itu ada di Alor sini. Dan itu yang nanti akan bertarung di tingkat provinsi yang nanti akan kita ikuti secara bersama pada tanggal nanti sudah ditetapkan. Oh ya, siap. Terima kasih Abah. Mungkin saya masuk ke pertanyaan kedua nih. Mungkin saya tambahkan sebelum di. Oh, silakan Abah, bebas. Ini biar dikembangkan saja lebih kita bincang santai. Jadi silahkan saja Abah. Siap. Jadi yang pertama ya tentang kerukunan yang begitu sangat ya. Ya. Di sini itu ada gereja namanya Gereja Ismail. Kemudian Masjid Ishak. Ya, saya sebagai pelaku ketika saya langsung ke lokasi, kemudian saya bincang dengan ibu pendeta, kan di sana ibu pendeta dan warga yang ada di gereja, saya diskusi yang luar biasa kan itu. Antara dan bahkan sejarah tentang kampung Ilawai kan itu ya. Jadi luar biasa bagaimana masuknya agama yang masuk di Ilawai oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat menceritakan. Itu dari kedua agama. Jadi luar biasa ini adalah dan masuknya agama-agama yang ada di Alor kita. Kalau kita gali punya posisi yang sama, kekeluargaan dari satu keluarga, ada yang Islam, ada yang Kristen. Ini sebuah konsep menjaga kerukunan dan menjaga toleransi. Kalau ini tetap dirawat dan begitulah tadi malam saya mengikuti amanah atau sambutan disampaikan oleh Pak Bupati. Semoga ini menjadi sebuah narasi-narasi yang harus dipupuk dengan baik dan siapapun pejabat yang di sini punya narasi dan konsep berpikir seperti itu. Ya. Sehingga Alor akan tetap terjaga dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian kedua terkait dengan kesan MTQ. Minta maaf Abah Haji. Ya. Hampir se-NTT ini menjadi gudang untuk mensuplai Korea itu adalah Alor. Ya. Di mana saja ketika misalnya Korea itu tampil, saya sudah tahu ini motif irama dan lagunya pasti pembinanya ada dari Alor. Oh, berarti dari ketika saya sudah baca tuh Kak, sebagai ketua Dewan Hakim dari sejak tahun 2016 ya 2014 di Manggarai Barat ya, saya sebagai wakil, terus kemudian sebagai ketuanya di 2016 sampai dengan sekarang itu. Setelah saya membaca, ternyata memang suplai Korea itu terbesar itu adalah dari Alor. Ya.
Daratan Timur hampir seluruhnya. Ya, bahkan dia nanti besok itu anak-anak alur akan berlomba di sini. Oh jadi ya. Abah, mohon maaf saya potong. Ya, ya, Berarti ya. suplai kori-koria terbaik itu ada di Alor. Jadi Ya. dalam artian dari semua kabupaten itu suplai kurinya juga dari Alor yang mewakili kabupaten itu. Gitu. Bukan dia bukan domisili di sini, tapi produksi dari sini. Kemudian dia kemudian rantau sekolah, kemudian bekerja, kemudian dia mewakili pada daerah itu untuk nanti menjadi duta pada kabupatennya, Untuk akan melakukan lomba di MTQ di sini. Jadi Tapi dia tetap asli orang Alor. Gitu. ya asli orang Alor, asli orang Alor tapi berada di sana. Jadi kalau bicara MTQ, Alor menjadi gudang Oke. Kori dan Korea. Jadi itu menjadi sebuah prestasi yang harusnya ini memicu dan memacu. Memicu artinya menggairahkan kan itu, Ya. memacu bagaimana kembangkan kan Ya. itu, ya sehingga insya Allah jangan sampai ini satu waktu menjadi punah kan itu. Ya, Jadi siap. ini harus terus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan dengan melakukan regenerasi kader-kader yang unggul ini akan bisa melanjutkan hal ini. Amin. Saya rasa itu insya Allah. Ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan kedua, Pak ya. Siap. Saya singkat saja mungkin. Siap. Kira-kira kesan Abah berdua terhadap Alor yang nanti sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi NTT nanti, yang insya Allah kalau saya tidak salah ya informasi yang saya terima itu nanti MTQ tingkat provinsi itu digelar di Masjid Muhajirin Kedilang kalau tidak salah. Nah kira-kira apa kesan Abah berdua soal yang Alor yang jadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi seperti itu? Mungkin dari Abah Arif dulu. Ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah saya profesiat. Saya optimis Ya. bahwa pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2024 ini akan berjalan dengan sangat baik. Sangat baik. Ya, akan berjalan dengan sangat baik dengan memotret perjalanan MTQ tingkat kabupaten ini sudah menjadi gambaran bagi kita bahwa saya sangat optimis itu bahwa pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini Bisa sukses dengan akan sukses, tolak ukurnya adalah pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang sedang berjalan saat berjalan ini. dikelola dalam satu sistem manajemen yang sangat profesional. Siap, Abah. Orang Alor saya lihat itu dari susunan kepanitiaannya saja itu membackup semua event-event itu semua di backup secara profesional. Ya. Sehingga saya optimis itu. Optimis ya, Pak. Saya optimis dan itu kami beberapa tim yang datang memantau pelaksanaan MTQ, ada 5 tim di bawah pimpinan Bapak Haji Sanu Bajuri ini. Setelah kembali ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim yang ada di tingkat provinsi untuk mempersiapkan lebih baik dan selalu akan berkoordinasi dengan Teman-teman di kabupaten. panitia kabupaten ini dalam rangka kita mensukseskan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun yang akan dibuka oleh Bapak Gubernur, pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Siap. Mungkin Abah Sanu mau tambahkan sedikit, Abah? Siap. Jadi kesan saya MTQ bukan barang baru bagi Alor. MTQ bukan barang baru bagi Alor. Ya. Menarik nih. Ya, kenapa demikian? Karena memang dia punya pengalaman yang begitu sangat bergudang-gudangan itu ya. Itu yang membuat kesan dan oleh masyarakat NTT ketika sebut Alor mereka sudah angkat topi. Karena apa? Kepiawaian dalam seperti yang tadi beliau jelaskan secara profesional pada seluruh pengelolaan secara teknis pada bidang-bidangnya itu ya seperti di pengalaman ketika di 2010 kan itu ya sebagai tuan rumah di sini. Saya kebetulan saat itu datang juga untuk secara teknis untuk melihat seluruh venue-venue menjadi persiapan tempat untuk dilombakan. Itu sangat luar biasa, profesional. Karena seluruh OPD, seluruh OPD begitu sangat luar biasa mengambil peran. Kenapa? Top leadernya itu telah membuat sistem yang begitu sangat terkait sehingga semua mengambil bagian. Itu salah satu. Jadi ini sebuah kesan yang saya rekam dari dulu. Sehingga begitu ketika ketemu Bapak Bupati
beliau begitu bersemangat, saya juga bersemangat. Bukan lagi hal baru kan itu, Ya. bukan lagi hal baru karena ini menjadi sebuah yang sudah tertanam dari dulu kala kan. Ya. Itu yang saya anggap bahwa insya Allah sukses. Karena cerita teman-teman dari kabupaten kota lainnya, kalau datang alus mereka bersemangat karena apa? Begitu sangat luar biasa eventnya. Keterlibatan rakyat, masyarakat, umat begitu sangat luar biasa karena dengan heterogenitas yang begitu ada di Alor, semua menjadi satu kesatuan. Itu yang menjadi punya daya tarik dan daya beda kan itu insyaallah. Ya jadi itu ya sobat madrasah, jadi dari pandangan Abah berdua, Abah Arif dan Abah Sanu Bajuri, bahwa mereka optimis pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-30 nanti yang insya Allah digelar tanggal 22 ya Pak. Itu mereka optimis akan terselenggara dengan sukses karena seperti penjelasan Abah berdua tadi bahwa orang Alor itu ya sangat antusias, dari kultur masyarakat yang heterogen semua bergandeng tangan untuk bagaimana ketika ada event di daerah mereka harus bergandeng tangan untuk menyukseskan kegiatan itu, kira-kira begitu. Ini mungkin kita ke pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari agenda temu tokoh kita, bincang santai kita yang singkat ini. Pertanyaan pamungkas nih, ini kan tadi mohon maaf ya Abah Arif bilang bahwa MTQ tanggal berapa ya Pak? 22 tingkat provinsi ini tanggal 22 sampai 28 Juni ya. Ini kan saya ingin bertanya Pak, kan kita nanti umat Islam itu akan menggelar lebaran Idul Adha tidak salah tanggal 17 Juni. Nah, dengan umat Islam yang lebaran tanggal 17 Juni, apakah pelaksanaan MTQ yang nanti tanggal 22 itu kira-kira tidak terlalu mepet, apalagi berhubung Alor juga saat ini sebagai tuan rumah, sementara juga ada MTQ tingkat Kabupaten Alor, nanti juga Alor akan jadi provinsi, kemudian nanti tanggal 17 juga ada lebaran, apakah tidak terlalu mepet dari skala range waktu seperti itu? Ya. Ini kita bicara soal kesiapan ya Abah, saya ingin minta pandangan Abah bagaimana, kira-kira begitu. Ya, jadi memang kalau kita mulai start dari persiapan pelaksanaan ini mulai dari awal. Sebenarnya kita memang sudah terlambat dalam merencanakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Mulai dari awal karena sebenarnya kalau kita bertolak daripada juknis yang ada itu pendaftaran peserta secara nasional itu sudah harus mulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Sementara 1 Juni. Ya, 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Itu berarti bahwa pelaksanaan MTQ kita yang kita laksanakan tanggal 22 sampai dengan 28 itu kita hanya tersisa waktu hanya 2 hari saja. 2 hari untuk mendaftar di tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu tetapi ini terus terang bahwa juga kami di tingkat provinsi ini betul-betul dalam mepet kondisi waktu yang sangat mepet ini betul-betul memang bekerja secara keras. Kami dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Umum kami, Bapak Haji Ibrahim Imang Sarjana Hukum, yang juga sebagai Direktur Utama Jamkrida. Itu bekerja keras. Kami terus mempersiapkan di tingkat provinsi. Dan hari ini juga beliau bertemu dengan Pak Pejabat Gubernur untuk mempersiapkan MTQ akan datang. Sementara kami ada di sini. Nah, oleh karena itu dari tingkat provinsi juga kami memang betul-betul digerakkan oleh seorang pemimpin, seorang leader ketua LPTQ provinsi yang begitu sangat luar biasa. Dan kemudian kami datang di Alor seperti yang dikemukakan oleh Pak Sanu bahwa leader di sini Pak Pejabat Bupati begitu sangat antusias. Saya kira tidak ada keraguan. Kita sangat optimis. Kita sangat optimis. Sukses. Alor sukses Nusa Tenggara Timur. Amin. Mungkin Abah Sanu ada mau tambah sedikit. Jadi baik. Jadi kalau dengan range waktu yang ada ini kalau diserahkan ke kabupaten lain tidak mungkin. Ini minta maaf. Dan bagi Alor saya tidak ragu. Walaupun itu sepekan saja bisa. Tapi karena memang kesiapan untuk pelaksanaan kabupaten juga sangat mendekat kan gitu ya, sehingga ketika masih tarik ulur tentang waktu, hanya kita sodorkan seperti yang tadi Bapak Haji tadi sampaikan, kita punya batas waktu. Kalau misalnya tanggal yang
kita tetapkan itu kita laksanakan tinggal 2 hari. Ya. Kalau kita geser mundur, kita tidak bisa ikut MTQ. Ya. Itu soalannya. Ya. Sehingga yang boleh bisa laksanakan adalah alor. Bisa karena kemampuan, kompetensi, skill yang ada di alor ini insya Allah akan mumpuni dalam menyelesaikan menuntaskan baik tuntas pelaksanaan dan insya Allah juga hasil juga mudah-mudahan menjadi hasil yang tuntas insya Allah. Artinya tuntas di sini adalah hasil pelaksanaannya bisa bersuara di tingkat nasional. Itu harapan kita. Jadi itu mungkin menjadi gambaran sehingga ketika tarik ulurnya waktu kemudian ada teman-teman dari sini yang menelpon, menanyain, menyampaikan tentang pergeseran waktu, kami terus menyampaikan bahwa untuk pergeseran waktu tidak mungkin. Karena kita kalau pergeseran waktu kita tidak perlu MTQ karena kita tidak bisa ikut kan. Jadi itu menjadi landasan sehingga kenapa alor walaupun begitu kemudian Pak Bupati sudah menyatakan bahwa mengangkat bendera siap, semua tidak ada yang berkomentar siap melaksanakan menuntaskan. Itu saya salut dan memang luar biasa yang bisa siap melaksanakan dalam waktu yang sangat mendadak ini adalah alor punya kompetensi itu insya Allah. Berarti itu ya sobat madrasah sekalian dimanapun kalian berada bahwa alasan kenapa alor ditunjuk sebagai tuan rumah tingkat provinsi NTT yang ke-30 di tengah range waktu atau deadline waktu yang sangat mepet, tapi dari teman-teman LPTQ tingkat provinsi percaya itu kepada alor karena alor punya track record dalam menggelar event-event baik tingkat provinsi nasional itu selalu sukses meskipun dengan deadline waktu yang mepet. Kira-kira begitu ya Bu? Siap ya, Oke. Nah mungkin sobat madrasah sekalian yang selalu menyimak podcast kami mungkin bincang santai kami pada kesempatan ini kami akhiri. Harapannya apa yang saya kemudian Abah Arif kemudian Abah Sanu bicarakan ini bisa menjadi informasi buat sobat madrasah sekalian bahwa sebentar lagi ada MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu mari kita semua orang alor kita bergandeng tangan, kita bersama-sama mensukseskan kegiatan event provinsi ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.